Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Roriana Bagaria dengan NIM 202010010. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Fisiologi Hewan Laut, yaitu mengenai moluska. Moluska berasal dari bahasa Latin yaitu molluscus yang artinya lunak. Moluska adalah hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Moluska merupakan organisme hidup yang peka terhadap perubahan kualitas air tempat hidupnya, sehingga hal ini dapat juga menentukan kepadatan dan beragam populasi dari kelas tersebut. Kelompok hewan ini memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi dan mampu beradaptasi yang cukup tinggi pada berbagai habitat. Hewan ini dapat mengakumulasi logam berat tanpa mengalami kematian dan berperan sebagai indikator lingkungan. Wilayah pesisir yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas manusia dalam mencukupi kebutuhan taraf hidupnya, seperti aktivitas pariwisata, rekreasi, perikanan, pelabuhan, pertambangan, kawasan industri, dan permukiman. Aktivitas tersebut akan memberikan dampak yang nyata terhadap keadaan ekosistem perairan. Tujuan dari mempelajari materi moluska ini untuk mengetahui ciri morfologi dari filum moluska, mengetahui distribusi ekologi dari filum moluska, kemudian untuk mengetahui adaptasi fisiologi dari filum moluska terhadap lingkungannya. Manfaatnya yaitu untuk memberikan informasi mengenai ciri morfologi, distribusi ekologi, dan adaptasi fisiologi dari filum moluska terhadap lingkungan. Nah, pertama yaitu biokofisiologi biota. Moluska merupakan salah satu biota yang dapat digunakan sebagai parameter biologi dalam menentukan kondisi suatu perairan karena moluska menghabiskan seluruh hidupnya di kawasan tersebut. Sehingga apabila terjadi pencemaran lingkungan, maka tubuh moluska akan terpapar oleh bahan pencemar dan terjadi penimbunan dan akumulasi. Nah, kelas moluska ini terdiri dari kelas Bivalvia, kelas Gastropoda, kelas Cephalopoda, kelas Amphineura, kelas Chaetopoda, kelas Monoplacopora, kelas Neomeniomorpha, dan kelas Chaetodermomorpha. Yang pertama yaitu kelas Bivalvia. Kelas Bivalvia ini disebut juga dengan Pelecypoda atau Lamellibranchiata. Bivalvia ini memiliki dua cangkang dengan engsel terletak di bagian dorsal. Yang kedua yaitu ada kelas Gastropoda. Gastropoda adalah hewan dari filum moluska yang bercangkang tunggal. Sebagian besar cangkang gastropoda ini mengandung kalsium karbonat yang di bagian luarnya dilapisi oleh periostracum dan zat tanduk. Yang ketiga yaitu ada kelas Cephalopoda. Kelas Cephalopoda ini memiliki kaki kepala. Hal ini dikarenakan semua kaki yang terpisah dan berfungsi juga sebagai tangan tubuh mengelilingi bagian kepala. Yang keempat ada kelas Amphineura. Morfologi dari kelas Amphineura ini memiliki bentuk tubuh yang bulat telur, pipih, dan bersimetri bilateral. Yang kelima ada kelas Chaetopoda. Kelas Chaetopoda ini memiliki tubuh yang berukuran kecil dan ramping. Chaetopoda ini dikenal karena bentuknya yang menyerupai gading. Yang keenam ada kelas Monoplacopora. Kelas Monoplacopora ini yaitu kerang bercangkang satu dengan kepala yang tidak memiliki mata dan tentakel. Cangkangnya ini mirip topi yang membungkus tubuhnya. Kakinya berbentuk pipih dan berada di ventral. Selanjutnya yaitu kelas Neomeniomorpha. Bentuk tubuh kelas Neomeniomorpha ini seperti cacing memanjang dan tidak mempunyai cangkang. Kepalanya tidak jelas, tidak mempunyai alat ekspresi maupun gonad. Bahkan beberapa spesies lainnya tidak memiliki radula. Selanjutnya ada kelas Chaetodermorpha. Hewan ini mirip cacing yang tidak mempunyai cangkang. Secara struktural mirip dengan Selonogasters. Seluruh tubuhnya ini tertutup sisi yang mengarah ke posterior. Nah, untuk distribusi ekologi dari masing-masing kelas moluska ini dipengaruhi oleh diameter rata-rata butiran sedimen, kandungan debu, dan liat. Kestabilan substrat dipengaruhi oleh penangkapan karang secara terus-menerus dikarenakan substrat teradu oleh alat tangkap. Nah, fisiologi terhadap lingkungan laut dari filum moluska yang pertama ada dari kelas Bivalvia. Bivalvia ini tidak memiliki kemampuan untuk berpindah tempat secara cepat, sehingga menjadi organisme yang mudah untuk ditangkap. Bivalvia ini bernapas dengan menggunakan insang yang terdapat dalam rongga mantel dan mempunyai makanan dengan cara menyaring partikel-partikel yang terdapat dalam air. Kemudian fisiologi terhadap lingkungan laut dari kelas Gastropoda. Sistem pencernaan makanan pada gastropoda ini diawali dari mulut yang di dalamnya terdapat radula. Sistem peredaran dari gastropoda adalah sistem peredaran darah terbuka yang artinya tidak melibatkan pembuluh darah.
Penapasan pada gastropoda ini dibedakan atas tempat hidupnya. Penapasan gastropoda di darat menggunakan paru-paru, sedangkan gastropoda yang hidup di air bernapas dengan insang. Alat ekskresi gastropoda ini berupa ginjal yang terletak dekat jantung. Gastropoda ini memiliki sistem saraf, ganglion, dan cerebral. Kemudian fisiologi terhadap lingkungan dari kelas Cephalopoda. Cephalopoda ini peka terhadap cahaya yang terpolarisasi dan penglihatan polarisasinya berfungsi untuk meningkatkan deteksi dan pengenalan mangsa. Kemampuan sensorik ini tidak terbatas pada penglihatan. Cephalopoda memiliki reseptor sensorik yang membentuk sistem garis lusuk yang mendeteksi arus dan getaran air yang lembut. Kemudian fisiologi terhadap lingkungan dari kelas Amphineura. Kelas Amphineura ini yaitu contohnya Chiton sp, yang mana merupakan salah satu jenis hewan yang melekat di dasar perairan. Pada Chiton sp memiliki berbagai sistem organ yang dimana fisiologinya terdiri dari sistem pencernaan, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Kemudian fisiologi terhadap lingkungan dari kelas Cephalopoda. Tentakel pada kelas Cephalopoda ini membawa silia seperti benang yang dikenal dengan Captacula, menyelidiki makanan seperti foram, detritus, dan bahkan kerang yang terkubur sesekali, dan membawanya ke mulut tempat radula besar mengelilinginya. Kemudian fisiologi terhadap lingkungan dari kelas Monoplacopora. Secara internal, Monoplacoporan ini diatur dengan sistem pencernaan yang panjang dan melingkar, 2 pasang gonad, dan beberapa organ ekskresi berpasang, 4 diantaranya juga berfungsi sebagai gonad. Sistem saraf pada kelas ini seperti tangga dan memiliki ganglia anterior yang berkembang lemah. Bundel ototnya berpasang membungkus massa visceral. Nah, fisiologi terhadap lingkungan laut dari kelas Neomenomorpha. Umumnya menggali ke dalam substrat, sedangkan Coeliogaster biasanya amphibentic. Coeliogaster biasanya adalah karnivora yang memakan cnidaria atau terkadang annelida atau taksa lain, sementara Pseudofoveata sebagian besar adalah detrivora atau memakan foraminifera. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu moluska adalah hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Moluska merupakan salah satu biota yang dapat digunakan sebagai parameter biologi dalam menentukan kondisi suatu perairan, karena moluska ini menghabiskan seluruh hidupnya di kawasan perairan, sehingga apabila terjadi pencemaran lingkungan, maka tubuh moluska akan terpapar oleh bahan pencemar dan terjadi akumulasi. Morfologi umum dari moluska yaitu memiliki 3 bagian utama penyusun tubuhnya, yaitu kaki yang merupakan perpanjangan bagian ventral tubuh yang berotot. Sebagian kaki pada moluska ini telah termodifikasi menjadi tentakel yang berfungsi menangkap mangsa. Massa visceral merupakan bagian tubuh yang lunak dari moluska. Bagian dalam massa visceral ini terdapat organ seperti organ pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Massa visceral dilindungi oleh mantel. Mantel ini merupakan jaringan tebal yang melindungi massa visceral. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai materi moluska. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.